Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ketiga untuk mata kuliah perilaku konsumen. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh kepribadian dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Saudara, kita akan masuk mengenai kepribadian terlebih dahulu. Jadi di sini kepribadian menurut Schiffman dan Knuth didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang paling dalam yang ada di jiwa seseorang dan merefleksikan bagaimana dengan seseorang bereaksi terhadap lingkungannya. Jadi kita masing-masing pastinya memiliki kepribadian, gitu ya, yang dimana dari kepribadian tersebut bisa merefleksikan sifat kita, ya, lalu juga bagaimana cara kita bereaksi dengan lingkungan kita. Lalu juga nanti silakan saudara baca definisi dari kepribadian menurut Sutherland dan Huger. Lalu saudara, sifat-sifat dasar kepribadian. Jadi di sini ada 3 sifat dasar. Yang pertama, kepribadian itu menggambarkan perbedaan individu. Kita memang menyetujui dan meyakini bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan kepribadian, walaupun dia itu kakak beradik gitu ya, walaupun dia kembar gitu, tapi kepribadian unik setiap individu itu pastinya berbeda. Lalu yang kedua, kepribadian itu menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Jadi kepribadian kita saat ini, ya, saat dewasa ini itu terbentuk semenjak kita masih kecil, saudara, ya dimana itu akan dipengaruhi oleh keluarga kita, lalu juga lingkungan sekitar, sehingga secara konsisten dan berlangsung lama terbentuklah kepribadian kita yang seperti saat ini. Lalu yang ketiga, kepribadian itu dapat berubah. Ya, bisa dirubah, ya. Misalnya kepribadian itu dia dinilai negatif, maka seseorang bisa merubah kepribadiannya dengan melalui misalnya terapi-terapi dengan psikiater dan psikolog gitu ya. Nah, jadinya seseorang yang tadinya dia memiliki kepribadian yang tidak baik gitu ya, dapat diterapi sehingga bisa berubah kepribadiannya. Terdapat tokoh yang mempelajari tentang teori kepribadian, yaitu Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini dia menciptakan teori yang kita kenal sebagai psikoanalisis kepribadian atau psychoanalytic theory of personality, di mana menurut Sigmund Freud atau teori Freud ini terdapat 3, ya, yaitu kebutuhan itu tidak disadari yang kita sebut sebagai unconscious needs, ya. Jadi kita ini kadang-kala memiliki kebutuhan yang tidak disadari. Lalu dari kebutuhan yang tidak disadari ini ada dorongan dalam hati manusia, yaitu drive, ya. Waktu kemarin kita sudah belajar tentang motivasi gitu ya, dan motif. Nah, setelah itu dorongan itu berupa apa saja, misalnya dorongan seksual dan biologis lainnya yang merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Teori Freud ini membagi kepribadian menjadi 3 bagian, saudara, ya. Ada ID, ego, dan superego, ya. Jadi ID ini merupakan innate desire singkatannya, yaitu keinginan yang bersifat bawaan dan bersifat otomatis serta tidak dapat dikontrol. Misalnya ID ini adalah misalkan bersin, gatal gitu ya, lalu merasa sakit kita mau defense gitu itu. Ya, lalu ada ego. Ego ini merupakan mekanisme untuk beradaptasi dengan realita atau dunia nyata. Ego ini melayani dari ID dan superego dan dunia luar gitu ya. Jadi kita pada saat beradaptasi misalnya dari lingkungan SMA lalu kita meningkat ke lingkungan kuliah yang dimana
manusia ini dia punya kemampuan untuk beradaptasi, saudara. Ya, lalu misalkan kita nanti ke lingkungan kerja, ya pastinya setiap orang pasti bisa beradaptasi. Atau nggak usah ke lingkungan pendidikan, misalkan kita yang biasa hidup di perkotaan, kalau kita berlibur ke pegunungan yang dingin, gitu ya. Nah, pastinya kita lama kelamaan juga akan bisa beradaptasi. Ya, lalu yang ketiga adalah super ego. Super ego merupakan orientasi kepada apa yang dianggap baik dan buruk, ya, sesuai moral yang dipegang. Jadi setiap orang ini mereka memiliki pemahaman dan pemikiran bahwa hal ini baik tidak untuk dilakukan atau justru buruk untuk dilakukan. Nah, jadi pada saat kita bisa berorientasi kepada apa yang baik maupun yang buruk sesuai moral yang kita pegang, berarti kita berada pada kepribadian super darah. Apa hubungan kita mempelajari teori kepribadian Freud dengan mata kuliah pemasaran, gitu ya? Jadi dari teori Freud ini kita sebagai pemasar bisa menggunakan teori ini sebagai komunikasi pemasaran atau sebagai alat promosi, saudara. Contohnya saja misalkan iklan, gitu ya, iklan yang pernah saudara lihat atau tonton. Jadi kenapa sering sekali iklan itu digunakan selebriti-selebriti yang cantik, seksi, gitu ya. Nggak cuma hanya iklan di TV, tapi kadang-kala sales promotion, gitu ya, SPG misalkan untuk rokok, untuk mobil, dipilih yang cantik-cantik dan seksi-seksi, begitu ya. Karena saudara, ya, secara naluriah laki-laki itu memang menyukai kecantikan wanita, gitu ya, dan sebaliknya wanita pun juga sebenarnya menyukai ketampanan dari pria, gitu ya. Namun gitu ya, kadang-kala ada yang bilang oh dasar laki-laki, gitu ya, nggak bisa menjaga pandangan atau apa, tapi itu memang secara naluriah begitu, saudara. Perempuan pun juga sama sebenarnya, pada saat melihat ada laki-laki yang tampan, gitu ya, pastinya ada rasa ketertarikan, gitu loh. Nah, oleh karenanya gitu ya, eh, naluriah ini hal yang biasa, gitu ya, yang terjadi di sekitar kita, gitu. Nah, hanya saja di sini ada dua pandangan, saudara, ya. Dari kepribadian Freud itu, ya, yang dari menyukai ada kecantikan maupun ketampanan, dari sisi pemasar, ya, bahwa wanita yang cantik dan seksi, gitu ya, yang sensual seperti itu, ya, maupun laki-laki yang tampan, itu merupakan eh, apa namanya, suatu hal yang menarik, gitu loh, untuk apa, untuk para konsumen, gitu. Untuk para konsumen untuk mendapatkan perhatian dari mereka, ya. Jadi kita nggak usah merasa bahwa kenapa ya kok SPG itu dibuat cantik seperti itu, ya tadi karena ada teori kepribadian dari Freud, gitu ya, begitu. Lalu di balik pemasaran, ya, secara yang tadi ada teori kepribadian Freud, ternyata pemerhati iklan yang pastinya ada yang tidak setuju karena ini dianggap sebagai pelecehan, begitu ya. Uh, Kalau laki-laki mungkin tidak, gitu, tapi pada saat wanita yang diekspos, gitu ya, atau perempuan yang diekspos, itu bisa saja dianggap sebagai pelecehan, gitu. Sehingga di sini bisa menimbulkan reaksi, ya, reaksi dari para masyarakat yang berhubungan dengan tadi ego dan super ego. Lalu saudara, selain teori Freud, ya, di sini ada teori Neo Freud atau teori sosial psikologi, di mana tokohnya adalah Adler, ya. Jadi teori Neo Freud ini atau teori sosial psikologi itu kebalikan dari teori Freud, ya. Kita kenal sebagai teori sosial psikologi kalau Neo Freud itu. Yang dimana Neo Freud ini terdiri ada tiga, yaitu ada kepribadian, kombinasi dari sosial dan psikologi,
lalu ada hubungan sosial. Jadi di sini lebih mengedepankan atau menekankan kepada sosial psikologi, saudara. Kalau kepribadian, ya ini berarti melibatkan lingkungan sosial mereka, ya bukan secara insting tapi sosial di sekelilingnya. Ya, di sini motivasi berperilaku itu akhirnya mendorong untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Contohnya gitu ya. Lalu untuk kombinasi dari sosial dan psikologi, jadi di sini manusia itu berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi orientasinya bukan ke pribadi lagi tapi ke masyarakat karena tadi sosial, saudara ya. Lalu masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Jadi saling timbal balik antara individu dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah hubungan sosial, di mana di hubungan sosial ini faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian. Ya, jadi di sini difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan kepribadian yang berhubungan dengan sosial. Saudara, ada perbedaan antara teori Freud dan Adler atau yang kita sebut sebagai Neo Freud atau teori sosial psikologi. Yang pertama dari teori Freud bahwa di sini kita mereduksi motivasi tindakan manusia kepada seks dan agresif saja gitu ya. Namun kalau di Adler di sini kita fokus bahwa manusia kebanyakan dimotivasi oleh pengaruh-pengaruh sosial dan perjuangan menuju keberhasilan atau kesuksesan. Lalu yang kedua, kalau menurut Freud, manusia itu memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali pilihan dalam membentuk kepribadian mereka, ya. Nah, kalau Adler atau Neo Freud, manusia ini justru bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi siapa diri mereka. Ya, lalu yang Freud ini dia yang ketiga, perilaku saat ini itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu gitu ya. Tapi kalau Adler atau Neo Freud ini, perilaku saat ini itu dibentuk oleh pandangan manusia mengenai masa depan. Ya. Lalu kalau teori Freud ya yang keempat, di sini sangat menekankan komponen bawah sadar perilaku ya dari konsumen. Tapi kalau dari Adler bahwa manusia itu atau manusia yang sehat secara psikologisnya biasanya sadar apa yang sedang dikerjakan beserta alasannya. Jadi berbeda dengan Freud yang dimana di bawah sadar dari perilaku individu itu. Sedangkan Adler nih justru mereka sadar apa yang sedang dikerjakan. Saudara, teori kepribadian selain dari teori Freud dan dari Adler atau yang kita kenal sebagai Neo Freud, ya, di sini juga ada model kepribadian menurut Karen Horney, ya. Jadi Karen Horney menyebutkan bahwa kepribadian itu ada 3 model, yaitu yang pertama compliant atau patuh, lalu yang kedua agresif, yang ketiga detached, yang artinya lepas dari orang lain. Nah, kalau compliant di sini artinya patuh, berarti manusia itu dianggap adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain gitu ya. Misalnya kita selalu bergantung kepada orang tua ya, kepada pasangan kita seperti itu. Lalu di compliant ini untuk mendekati orang lain itu ini memiliki tujuan untuk apa? Untuk disayangi, dibutuhkan, dan dihargai. Ya. Lalu model kepribadian yang kedua adalah agresif, di mana agresif ini adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Jadi manusia itu memiliki kepribadian yang mereka senang berkuasa, gitu ya. Lalu ada sifat yang dimana ingin mengungguli dan juga ingin dikagumi, ya. Jadi kepribadian manusia seperti itu. Lalu ada yang ketiga yaitu detach atau lepas dari orang lain, ya. Ada kepribadian manusia yang selalu ingin bebas, mandiri, ya. Dia nggak mau mengandalkan orang lain, dia selalu mengandalkan dan percaya pada diri sendiri, gitu ya. Lalu ingin bebas dari berbagai kewajiban, lalu
sadar ya, dan dia percaya diri dia bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi ketiga kepribadian ini gitu ya, ya setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah makanya dari ketiga ini kira-kira yang saudara miliki kepribadian yang mana seperti itu. Lalu saudara, tadi kita mempelajari ada teori kepribadian ya, terutama ada teori dari Freud dan Neo-Freud ya. Nah, selain Freud dan Neo-Freud tadi dan model dari Karen ya, eh, ada juga ya teori, yaitu teori sifat atau trait teori gitu ya. Yang dimana trait teori ini dia ini teori dengan ciri dia menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur kepribadian konsumen. Jadi tidak bisa secara eh, apa namanya, secara kualitatif saja gitu ya, secara pandangan kita, tapi memang harus diukur dengan pendekatan kuantitatif atau menggunakan angka-angka gitu ya saudara ya. Nah sedangkan Freud dan Neo-Freud teori ini dia ini pendekatannya dengan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi kepribadian konsumen. Jadi hanya melihat dari pandangan saja, dari apa yang kita dengar gitu ya, lalu kita menganalisa ya berdasarkan pandangan pribadi gitu ya. Nah lalu Freud dan Neo-Freud teori ini dia menggunakan teknik pengamatan, yaitu tadi personal observation, pelaporan dan pengalaman dari masing-masing gitu ya, dan adanya teknik proyeksi. Jadi pada intinya ya Freud dan Neo-Freud dia menggunakan pandangan ya dari masing-masing pihak, atau dengan kita menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu kalau teori dia akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tadi kita mempelajari tentang teori kepribadian ya. Lalu kita sekarang akan mempelajari lebih lanjut mengenai sifat ya. Tentu saja sifat dari sifat manusia itu sendiri. Jadi di sini ada teori sifat yang kita sebut sebagai trait teori, yang dimana menurut Sigmund dan Kano, teori sifat ini didefinisikan sebagai any distinguishing relatively enduring way in which one individual differs from another. Ya, jadi apa namanya, teori sifat ini merupakan sifat atau karakteristik yang membedakan ya antara satu individu dengan individu yang lain, dan sifat ini dia bisa bersifat permanen dan konsisten. Jadi setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda ya, ada yang egois, ada yang baik gitu ya, dan kadang-kala dia memang permanen, nggak bisa dirubah karakter aslinya seperti itu ya sifatnya, dan dia memang konsisten seperti itu. Saudara, di teori sifat atau trait teori, di sini ada tokoh yaitu Loudon dan Della Vita. Ya, menurut Loudon dan Della Vita bahwa ada tiga asumsi dari teori sifat. Yang pertama, individu itu memiliki perilaku yang cenderung stabil, gitu ya. Lalu setiap orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku. Dan yang ketiga, jika perbedaan-perbedaan didefinisikan dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu. Nah, saudara, di teori sifat atau trait teori ini ya, ini sering digunakan untuk studi perilaku konsumen. Nah, yang kita sebut, yang kita kenal dengan tes sifat kepribadian tunggal ya. Karena memungkinkan konsumen menunjukkan dengan tepat perbedaan satu individu berdasarkan sifat-sifat tertentu. Ya, jadi dari teori sifat ini yang kita sebut tadi tes kepribadian sifat kepribadian tunggal, ini sangat bermanfaat bagi para pemasar untuk mengenal lebih lanjut mengenai perilaku konsumennya berdasarkan sifatnya. Ya, nah tes kepribadian tunggal ini ya ada tiga ya, yaitu yang pertama keinovatifan konsumen ya. Jadi kita akan mengukur seberapa besar kemauan seseorang itu untuk menerima berbagai pengalaman baru ya. Lalu ada materialisme konsumen. Kita akan mengukur tingkat kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi gitu ya. Lalu ada etnosentrisme konsumen. Di sini kemungkinan
konsumen untuk menerima atau menolak berbagai produk buatan luar negeri. Ya, yang banyak contohnya gitu ya. Nah, contohnya keinovatifan konsumen misalnya kayak zaman sekarang ini transportasi online itu kan dia sudah hal yang biasa ya. Tapi ternyata kok ada ya ojek pangkalan yang dimana dia itu tidak bisa menerima kehadiran ojek online gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Namun ada juga yang dia menerima adanya perkembangan teknologi. Sekarang nggak harus selalu secara offline. Ternyata kita juga bisa bertransaksi secara online gitu ya. Oke, lalu ada materialisme konsumen tadi. Nah, seberapa tingkat kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi gitu ya. Ya contohnya gitu ya. Apakah seseorang itu membutuhkan kendaraan mobil? Ya, yang sebenarnya memang kita mengetahui mobil itu dia akan selalu turun ya harganya. Nah, kadang-kala manusia itu menganggap ya, terutama orang Indonesia, ya salah satu simbol kemapanan adalah punya mobil gitu ya. Padahal kalau dari sisi manfaat atau dari sisi biaya sebenarnya lebih baik mungkin kita menggunakan taksi online gitu. Ya, cuma tadi ada rasa ingin kepemilikan yang dimana dari kepemilikan itu dia merasa bahwa oh saya sudah cukup mapan begitu ya. Nah, lalu seperti rumah juga sama, apakah perlu punya rumah gitu. Sebenarnya dengan sewa saja juga bisa ya. Lalu ada etnosentrisme konsumen ya, contohnya apakah kita bisa menerima ada produk-produk buatan luar negeri gitu ya. Ya contohnya saudara belanja ya di Shopee atau di mana kan sudah banyak tuh muncul barang-barang yang datangnya dari luar negeri gitu ya. Nah, apakah kita siap untuk menghadapi perdagangan bebas seperti itu yang dimana banyak produk yang berasal dari luar negeri gitu, saudara. Jadi di sini kita perlu untuk memahami konsumen itu sendiri dan berikut kepribadiannya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dari sisi keinovatifan konsumen, ya. Jadi konsumen itu kadangkala suka menjadi yang pertama dalam menggunakan barang atau jasa, ya, atau praktek baru. Contohnya gitu ya, misalnya ada iPhone baru keluar nih ya, yang dimana belum ada yang punya. Nah, ada konsumen yang dimana dia ingin langsung memiliki iPhone tersebut yang dimana orang-orang belum pada punya gitu ya. Nah, di sini alasannya ya dia ini ingin inovatif ya. Lalu pandangan yang disebut dogmatis gitu ya. Apakah dia low dogmatis atau highly dogmatis gitu ya. Lalu karakteristik sosialnya dia ya yang dimana oh dia ingin dipandang sebagai orang yang mapan dengan punya iPhone yang terbaru ya, dianggap kaya gitu ya, lalu high tech seperti itu. Ya, lalu ada juga tingkat stimulasi optimum yang dimana tingkat pemenuhan individu berkaitan dengan kesediaan mengambil resiko. Ya, pastinya kalau iPhone terbaru ya pastinya mahal harganya gitu ya, saudara ya. Nah, lalu konsumen jenis ini dia ini adalah pencari variasi yang dimana dengan memiliki iPhone baru itu merupakan kesenangan baru bagi dia. Lalu selanjutnya kita bisa melihat dari faktor kepribadian kognitif, ya, di mana eh, kepribadian ini ya didasarkan akan kognisinya. Jadi dari logikanya dia, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang dengan kepribadian kognitif yang tinggi, jadi dia kalau ada iklan, ya, dia ini akan fokus kepada informasi atau deskripsi iklan tersebut, gitu ya. Nah, lalu kalau yang kepribadian kognisinya rendah, nah, si konsumen ini dia respon iklan pada aspek sekitaran iklan saja, ya, bukan informasi, tapi hanya apa yang ada di iklan itu, gitu ya, hanya melihat saja. Nah, di sini kita melibatkan adanya visualisasi dan ada verbalisasi, gitu ya. Nah, jadi kalau yang visualisasi, jadi konsumen ini dia menyukai produk yang ditawarkan itu berdasarkan visualnya yang dia lihat, gitu ya. Sedangkan verbalisasi konsumen ini menyukai penawaran-penawaran produk yang tertulis atau bahkan yang diucapkan seperti itu, gitu ya. Nah, itu kepribadian dan kita bisa memahami untuk kepribadian dan memahami konsumen, kita juga bisa melihat dari sisi materialisme konsumen sampai dengan ke konsumsi kompulsif. Jadi konsumsi kompulsif ini adalah konsumsi yang tidak direncanakan, jelas gitu ya. Nah, untuk materialisme konsumen di sini
konsumen itu dia sangat menghargai barang yang dapat diperoleh dan dapat dipamerkan. Jadi di sini ada unsur egosentris dan egoisme, saudara. Ya, jadi mereka mencari gaya hidup dengan memiliki banyak barang, ya, terutama barang-barang mewah. Ya, nah di sini mereka kebanyakan, ya, eh, yang namanya barang itu dia nggak akan pernah puas gitu ya. Apa yang sudah dimiliki sehingga apa dia ingin punya yang lagi yang lain gitu ya. Akhirnya dia koleksi gitu ya. Nah, lalu untuk etnosentrisme konsumen di sini ada pandangan bahwa etnosentris itu menganggap budayanya itu lebih baik dibandingkan dengan budaya orang lain ya. Nah, kalau dihubungkan dengan perilaku konsumen artinya ya dia ini akan menolak produk-produk dari luar negeri ya. Dia akan lebih memilih produk dalam negeri. Kenapa? Kalau misalkan kita membeli produk dari luar negeri, berarti akan membuat perekonomian negara itu lebih bagus dibandingkan negara kita. Nah, daripada membuat ekonomi negara lain bagus, lebih baik negara kita yang perekonomiannya ditingkatkan. Itu bagi pandangan etnosentris. Saudara, di teori kepribadian ini kita juga mengenal adanya istilah kepribadian merek ya, yang dimana dalam kepribadian merek ini kita menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik mirip kepribadian kita pada berbagai merek ya, di berbagai macam golongan produk. Nah, kepribadian merek ini dia ini dapat bersifat fungsional maupun simbolik gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Dari kepribadian merek ini kita bisa melihat personifikasi merek ya. Contohnya eh, saya menggunakan pakaian jas ya. Jas saya ini mereknya misalkan Gianni Versace gitu ya. Nah, pada saat eh, melihat merek Gianni Versace, kadang-kala kita suka merasa bahwa oh merek ini cocok buat kita gitu ya. Nah, lalu ada kepribadian produk dan gender. Ya, misalnya begini. Saudara melihat iklan motor gitu ya, iklan motor Honda dan Yamaha. Mereka lihat ada Honda Beat ya, lalu ada Honda Scoopy, lalu Yamaha Mio dulu gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Macam-macam mereknya gitu ya. Dan kadang-kala kalau saudara lihat ya dari iklan yang mereka tampilkan, itu terlihat bahwa oh siapa yang menggunakan motor ini gitu ya. Oh anak muda gitu ya. Oh laki atau perempuan gitu. Ya, dari misalkan Scoopy, oh itu buat anak muda gitu ya. Lalu Beat juga untuk anak muda gitu. Nah, lalu bisa perempuan dan bisa laki-laki gitu ya. Lalu kita bisa melihat dari kepribadian dan warna ya. Contohnya warna pink itu punya anak perempuan gitu ya. Padahal ya nggak selalu pink itu hanya untuk perempuan, tapi sudah positioningnya warna pink itu adalah warna perempuan ya. Warna abu-abu, eh, warna biru gitu ya, itu identik dengan warna laki-laki begitu ya. Nah, kadang-kala dari warna ini juga kita bisa melihat ada kepribadian seseorang begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perluasan diri. Nah, perluasan diri ini artinya si konsumen ini dia memang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya gitu ya, saudara ya, atau dalam arti ya perluasan diri. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara aktual yang dimana konsumen ya kita akan memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan yang biasanya sangat sulit ya atau mungkin mustahil diselesaikan sendiri ya. Lalu kalau untuk secara simbolis, nah ini dengan membuat orang itu merasa lebih baik atau lebih besar gitu ya. Nah, lalu dengan status ya contohnya ada orang yang punya apa namanya karya seni gitu ya, lukisan. Nah, itu nggak sembarangan orang yang punya gitu ya. Nah, lalu memberikan perasaan abadi ya contohnya mewariskan gaun pengantin dari ibu ke anaknya gitu ya, atau pada saat menikah dengan cincin kawin berlian gitu ya. Oke, lalu memberkahi dengan kekuatan goib ya, misalnya dengan bawa keris ini nanti kamu akan selamat gitu ya. Ya masih ada zaman dulu seperti itu. Saudara, perluasan diri juga sebenarnya artinya gitu ya, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya misalnya adanya internet gitu ya.
ya mau nggak mau memang dunia bisnis ini nanti akan berubah ke arahnya teknologi semua gitu ya, dan semuanya menjadi kebanyakan online. Ya contohnya transportasi online, kita belanja juga secara online gitu ya. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya bisa menimbulkan perilaku pembelian yang tadinya kita selalu datang ke toko ya, nah justru membuat ada peluang baru yang dimana kita bisa konsumen itu sekarang udah cenderung belinya secara online. Lalu untuk apa kita belajar adanya teori kepribadian dalam perilaku konsumen ini gitu ya? Ya salah satunya kita ingin apa? Ingin membuat market segmentation gitu ya. Kita punya produk ya, segmentasi pasarnya untuk siapa gitu. Ya lalu kita bisa juga membuat program komunikasi pemasaran yang sesuai dengan konsumen yang kita tuju dari segmentasi pasar tersebut. Kepribadian, kaitan kepribadian dengan perilaku konsumen ya tadi, bahwa kita tadi bisa menyusun adanya segmentasi pasar ya, menganalisa. Nah, jadi kita di situ akhirnya bisa apa? Bisa mengkomunikasikan produk kita kepada orang sesuai segmentasi pasar kita ya. Contohnya yang saudara lihat itu ya di slide ada iklan. Di mana di iklan itu dilihat bahwa oh motor apa ini, motor Scoopy ya. Motor Scoopy ini buat siapa sih? Oh, dari iklannya saja sudah terlihat bahwa itu untuk yang para kaula muda cocok gitu ya, modelnya gitu ya, warnanya gitu, dan memang diperuntukkan bagi mereka segmentasi pasarnya. Ya bukan berarti segmentasi yang lebih dewasa tidak diperbolehkan, boleh ya, tapi memang di sini modelnya warnanya itu memang diperuntukkan bagi para kaula muda gitu saudara ya. Makanya kita belajar namanya kepribadian di perilaku konsumen. Sekarang kita masuk ke gaya hidup atau lifestyle, di mana menurut Angel, Blackwell, dan Miniyahart, gaya hidup atau lifestyle itu merupakan pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya gitu ya. Atau menurut Solomon bahwa gaya hidup itu adalah pola konsumsi yang menggambarkan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang ya. Jadi di sini gaya hidup itu digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang gitu ya, yang dimana konsep ini yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan kepribadian sebenarnya ya. Gaya hidup ya contohnya sekarang arahnya kebanyakan ke online gitu ya. Nah memang gaya hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh internet gitu ya, apalagi pada saat setelah pandemi kemarin gitu. Jadi apa perbedaan antara gaya hidup dan kepribadian? Nah, kalau gaya hidup dia lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, lalu menggunakan waktunya, dengan apa? Dengan kegiatan, minat, dan opini dari seseorang, gitu ya. Lalu gaya hidup ini dia menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik internal, yaitu perilaku seseorang ya. Jadi gaya hidup itu akan melihatkan bahwa si konsumen itu bagaimana dia ya, kondisi dirinya yang dia perlihatkan kepada orang lain gitu ya. Nah, cuma masalahnya gaya hidup ini dia tidak permanen dan cepat berubah begitu ya. Gitu. Oke, lalu kalau kepribadian dia lebih menggambarkan karakteristik terdalam ya dari si konsumen itu atau dalam diri manusia. Ya contohnya cara berpikir, ya merasa, lalu berpersepsi gitu ya. Mereka itu merefleksikan karakteristiknya yang dari internalnya ya, dari dalam diri konsumen itu. Nah, kepribadian itu dia sifatnya bisa konsisten dan berlangsung lama, beda dengan gaya hidup yang bisa berubah. Bagaimana cara kita untuk bisa mengukur kepribadian dan gaya hidup barusan gitu ya. Nah, di sini ada ilmu yang namanya psikografik ya. Jadi psikografik ini merupakan suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup, kepribadian, dan demografi yang memberikan pengukuran secara kuantitatif. Untuk apa? Untuk menganalisis data yang sangat besar. Nah, analisa ini kita sebut sebagai psikografis analisis, yang dimana suatu riset ya yang menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan, dan aktivitas lainnya, dimana analisis ini menggambarkan psikologis konsumen dari sisi biografisnya, demografisnya, psikografik, dan juga behavior atau saudara dan saudari sekalian. Demikian perkuliahan kita hari ini.
Insya Allah minggu depan kita akan pertemuan keempat dengan materi yang berbeda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.